sering lalu kita mendengar dan menyaksikan di beberapa media online ataupun media mainstream, bahkan di media sosial juga beredar bahwa alumni Fakultas Kehutanan angkatan 80 mengadakan reuni ke-48 bertempat di Aula Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Nah, pada kesempatan itu hadirlah sejumlah katanya alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 80 yang mereka mengatakan adalah seangkatan dengan Jokowi. Kemudian para alumni itu memakai baju seragam, sementara Jokowi tidak memakai baju seragam. Nah, Pak Jokowi pada kesempatan itu mencurahkan curahan hatinya tentang dugaan ijazah Jokowi palsu itu. Jadi seakan-akan Jokowi itu menyampaikan kepada kawan-kawannya, katanya itu ini yang sedang dialaminya hari ini, bahwa ada orang mempermasalahkan keaslian ijazahnya. Seakan-akan demikian pesan Pak Jokowi dari itu. Nah, sahabat semuanya, dari pertemuan Pak Jokowi dengan alumni itu, kalau pertemuan antara alumni itu hal biasa. Nah, kejanggalan-kejanggalan mulai tercium oleh publik. Pertama, kejanggalannya, kok sekarang baru Jokowi menghadiri yang namanya reuni alumni Fakultas Kehutanan? Selama ini tidak pernah ada. Yang pertama itu. Yang kedua, reuni ini dilaksanakan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ini juga sebuah hal keanehan, selama ini tidak pernah dilakukan dan mengundang Jokowi. Kenapa UGM ikut terlibat? Pertanyaan ini yang sejak awal mengganggu kepala saya sejak kasus dugaan ijazah palsu mantan presiden kita Bapak Jokowi ini bergulir. Yang ingin saya soroti di sini adalah bukan soal apakah ijazahnya asli atau palsu, tetapi sebagai alumni UGM, ini ijazah saya, sebagai alumni UGM, saya kebetulan angkatan 75 kalau tidak salah, sampai lupa angkatannya, angkatan 75 di program Magister Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, masuk 2016, tak lulus 2018, kampusnya di Kaliurang, saya ingat persis. Jadi video ini saya buat sebagai bentuk keprihatinan kenapa sampai UGM sebagai institusi pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, yang seharusnya mendukung upaya-upaya penelitian ilmiah, tetapi justru terlibat di dalam kisruh mengenai dugaan ijazah ini. Apalagi kemarin kita saksikan di banyak sekali berseliweran di media, bagaimana UGM kemudian tidak mampu mempertanggungjawabkan positioningnya secara clear di hadapan sidang Majelis Komisi Informasi Pusat. Satu hal yang sangat disesalkan di sini Bapak Ibu, terutama bagaimana kemudian UGM yang sebagai institusi pendidikan, sekali lagi, yang menjadi tumpuan harapan, menjadi benteng terkuat dalam menjaga nilai-nilai kejujuran, menjadi institusi pendidikan yang seharusnya mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan penelitian ilmiah, tetapi justru hari-hari ini kita saksikan terlibat di dalam pusaran kasus yang sebenarnya sangat sepele. Soal bagaimana ikut mendukung atau memposisikan diri sebagai pihak yang netral jika memang ijazah tersebut adalah asli adanya, atau dengan kata lain Bapak Jokowi memang benar-benar alumni Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana yang selama ini kita dengar. Saya menghimbau dalam posisi sebagai alumni, sebagai bentuk keprihatinan dan sebagai bentuk dukungan moral kepada Universitas Gadjah Mada yang tercinta, sekiranya ada Bapak Ibu yang mendengarkan atau memperoleh pesan ini, mohon sebagai bentuk kepedulian sekali lagi, bersikaplah sebagaimana institusi pendidikan seharusnya bersikap. Jangan sampai ikut-ikutan memperkeruh suasana dengan memposisikan diri tidak netral karena berbagai faktor atau karena berbagai variabel tertentu yang justru semakin memperburuk citra Universitas Gadjah Mada sebagai institusi pendidikan yang terhormat. Yang kedua, jika memang ternyata ada fakta-fakta yang disembunyikan oleh Universitas Gadjah Mada sebagai institusi pendidikan, sekali lagi sebagai institusi pendidikan yang terhormat, yang menjunjung tinggi. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati, salam sehat, salam logika. Ya, tentu
teman-teman juga sudah mendengarkan sedikit cuplikan video dari asli alumni UGM, dan dia menjelaskan kenapa UGM terlibat dalam kasus polemik ijazah Pak Jokowi dulu. Ya, pastinya Rektor of Muhammadiyah kalau tidak salah sampai 2 kali memberikan klarifikasi dan memberikan pernyataan kontroversial. Kenapa? Dia selalu meyakinkan publik bahwa Jokowi itu adalah alumni Fakultas Kehutanan terbaik, tapi tidak menunjukkan ijazahnya. Dan dia juga menyampaikan bahwa Pak Jokowi lulus selama 5 tahun. Tahun masuk Pak Jokowi ke Universitas Gadjah Mada di tahun 80-an, artinya dia lulus 85, artinya 5 tahun menempuh duduk di bangku perkuliahan, kalau itu benar. Dan IPK-nya kalau tidak salah, Ova Emilia menyampaikan sekitaran 2,5. Wow, apakah bisa lulus hanya IPK 2,5? Jadi itulah yang saat ini menjadi salah satu topik perbincangan yang hangat ya teman. Jadi selang kemudian ada salah satu AI dari pihak UGM, itu bernama Lisa ya kalau tidak salah, itu telah diresmikan oleh UGM, bahwa menyebut bahwa Pak Jokowi itu bukan alumni UGM. Wow, artinya kalau Pak Jokowi tidak alumni UGM, yang pasti ijazahnya itu bermasalah dong, karena kalau misalnya AI milik UGM, notabase-nya atau datanya itu sudah diatur UGM, artinya Jokowi pasti terkejut dengan hal itu langsung, dan di situ pun langsung selang 1 hari Rektor of Muhammadiyah memberikan klarifikasi ya, dan membenarkan bahwa Jokowi itu alumni UGM. Jadi gara-gara ijazah Pak Jokowi, saya kira reputasi dari UGM ini buruk ya di mata masyarakat. Masa Rektor of Muhammadiyah yang sebagai profesor harusnya dia bersikap baik, bersikap jujur dalam polemik ini. Ya katakan kalau misalnya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, kalau misalnya ijazah Pak Jokowi itu janggal, kita tahu, dan kita tidak tahu hubungan antara Jokowi dan Ibu Rektor of Muhammadiyah. Yang pasti ya dalam polemik ini karena sudah dibawa ke ranah hukum, ya hukum harus berjalan secara transparansi, secara terang-terangan. Ya kita tunggu saja di pengadilan apakah ijazah Pak Jokowi itu benar-benar asli maupun palsu. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu, dan masyarakat juga sangat mengharapkan agar kelar dan agar isu ini cepat selesai. Dan kemarin bahwa di tanggal 15 Desember 2025 dilaksanakan perkara khusus ijazah Pak Jokowi, dan di situ telah ditunjukkan ijazah Pak Jokowi Dodo. Dan Roy Suryo masih meyakini dan masih ngotot bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, dan bahkan keyakinannya tidak berubah. 99,% ijazah Pak Jokowi palsu, dan di situ mereka tak diizinkan memegang. Nah, Roy Suryo tersangka kasus tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Roy Suryo menyatakan mengecewakan karena tidak diperbolehkan menyentuh ijazah asli yang ditunjukkan polisi selama gelar perkara khusus Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya menggelar perkara khusus klaster pertama terkait polemik ijazah Jokowi, menghadirkan Roy Suryo beserta tim hukumnya serta kuasa hukum lainnya seperti Herman Kadir. Roy Suryo tetap yakin ijazah palsu meski polisi menunjukkan dokumen yang diklaim asli dengan alasan kondisinya terlalu baru untuk usia lebih dari 40 tahun dan hanya berupa foto cetakan. Nah, mantan Menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
itu menegaskan keyakinan 99,9% bahwa ijazah tersebut palsu. Bahkan hingga menit akhir sesi, kuasa hukum Roy Suryo mengingatkan penyidik karena enggak menunjukkan ijazah secara langsung dan hanya menggaduh argumen antara pelapor serta terlapor, bukan memaparkan bukti yang jelas seperti prosedur gelar perkara. Usai acara, Roy Suryo membantah klaim bahwa ia telah memeriksa ijazah serta langsung menunjukkan fotokopi ijazah UGM tahun 1985 sebagai bukti pendukung sangganya. Kasus ini berlanjut dengan 8 tersangka lainnya termasuk Rizal Fahli di tengah keharusan penyidik polemik agar tidak diwariskan ke generasi berikutnya. Jadi cukup jelas ya, Roy Suryo masih yakin bahwa ijazah Pak Joko itu masih palsu karena pihak dari polisi pun tidak menunjukkan dan bukan menunjukkan ya, tidak diperbolehkan untuk meraba dan tidak diperbolehkan untuk dipegang. Saya kira harusnya tidak khawatir ya. Kalau misalnya ijazah itu asli, tak perlu harusnya khawatir ataupun takut, harusnya begitu ya teman. Ya kalau misalnya ijazah itu asli ya tunjukkan saja dan dikasih raba ataupun diperbolehkan untuk memegang. Saya kira tidak ada kekhawatiran. Dan di situ kan pihak kepolisian mengklaim bahwa ijazah atau dokumen Joko itu asli. Jadi perkara ini saya kira bukan berhenti sampai di situ karena Roy Suryo masih yakin 99% seperti yang saya bacakan tadi masih yakin bahwa ijazah Pak Joko itu palsu ya teman. Hari ini sepertinya ada PN pengadilan ya ijazah Pak Jokowi di Soekarta Solo. Saya tidak tahu juga hasilnya nanti. Dan di sini ada salah satu artikel ya yang perlu saya bacakan ya. Ini. Bang Tri siap jadi saksi sidang ijazah Jokowi. Bang Tri ini kan yang kita tahu di awal penuduhan ijazah palsu Joko Widodo ya, yang sempat dipenjara oleh Joko Widodo tanpa memperlihatkan dokumen asli. Nah, Bang Tri siap. Klaim punya bukti baru dari buku Sri Adiningsi. Nah, wow. Penulis Jokowi Undercover Bang Tri menyatakan kesiapan untuk hadir sebagai saksi fakta dalam persidangan terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Dalam sebuah podcast bersama Poin Pindah, Bang menegaskan bahwa dirinya ingin memberikan keterangan untuk memperkuat gugatan yang juga dilayangkan oleh Roy Suryo dan rekan-rekannya. Bang Tri mengklaim memiliki bukti baru yang bersumber dari buku Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019, Sejarah Tugas dan Fungsi almarhum Sri Aningsi, mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Menurut Bang Tri, dalam buku tersebut terdapat data tahun lulusan Sri Aningsi yang menunjukkan kejanggalan garis waktu pendidikan antara Sri Aningsi dan Joko Widodo, padahal keduanya diakui sebagai teman seangkatan saat SMP Negeri Soekarta. Di buku itu jelas tahun berapa Bu Sri lulus SMP, SMA dan masuk UGM. Lah kok semuanya beda dengan Jokowi, padahal beliau menyatakan dengan tegas satu angkatan, ujar Bang Tri di kanal YouTube Forum Keadilan TV. Jadi semakin terbukti ya teman. Jadi teman, sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman, maka berkala tanggapan atau komentar agar kita bisa sama tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI GR 2045. Gerson Tompuel melaporkan.